Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss. Berjumpa lagi dengan saya Miss Erlinawati. Oke abang kakak, kita masih membahas tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran ke-1, 2, dan 3. Baiklah abang kakak, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa abang kakak pahami dengan baik dan benar ya nak. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, untuk mengetahui manfaat olahraga bersepeda. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya penyakit dalam tubuh. Yang ketiga, bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit. Yang keempat, membahas tentang cerita bergambar, cergam. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana hubungan interaksi sosial. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association (BMA), bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jadi olahraga bersepeda sangat penting ya nak. Adapun beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia adalah yang pertama, faktor keturunan, artinya sudah dibawa sejak lahir. Yang kedua, obesitas atau kegemukan. Yang ketiga, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis seperti memiliki gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian karena sering merokok atau menghirup asap rokok. Hati-hati abang kakak, meskipun kita tidak merokok, tapi kita berada di lingkungan perokok, termasuk kita perokok aktif, perokok pasif. Nah, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Berdasarkan penyebab yang ada di atas tadi yang sudah disebutkan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah beberapa penyakit itu, seperti berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, atur pola makan, hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Oke, baik abang kakak, silahkan kamu catat cara atau beberapa cara untuk mencegah penyakit di dalam tubuh. Dari 1 sampai 4 ya nak, silahkan kamu catat. Nah, coba kita lihat video yang ada di slide ini. Kancil dan siput adu lari. Pagi itu, kancil berpapasan dengan seekor siput di pinggir sungai. Melihat langkah siput yang sangat lambat, terbitlah rasa sombong sang kancil. "Hei siput, jalanmu lambat sekali. Coba lihat, aku bisa berlari ke ujung jalan di sana dan kembali lagi sebelum kamu selesai satu langkah." Siput seperti tidak mendengar ujaran sang kancil dan terus berjalan dengan santai. Panas hati sang kancil karena tidak ditanggapi oleh si siput. "Siput bodoh, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkanku dalam adu lari," hina sang kancil. Tak disangka-sangka, kali ini siput menjawab, "Ayo saja, kita buktikan siapa yang menang adu lari. Kalau aku menang, kamu harus mengaku kalah dan minta maaf kepadaku." Kancil tercengang mendengar keberanian sang siput, lalu menyetujui tantangan itu. "Baik, kalau begitu mari kita adu lari besok pagi di tempat ini juga." Setelah kancil pergi, siput segera mengumpulkan saudara-saudaranya sesama siput. Ia menjelaskan rencananya untuk mengalahkan sang kancil. Sepanjang sisa hari itu, semua siput akan bergerak menempatkan diri di sepanjang sungai, sehingga terdapat seekor siput setiap jarak tertentu. Lalu mereka menunggu di tempatnya masing-masing hingga pertandingan dimulai esok paginya.
Beberapa siput sisanya ia tugaskan untuk menyebarkan berita lomba ini ke seluruh hutan. Waktu pertandingan telah tiba. Banyak hewan hutan telah datang untuk menonton adu lari ini. Dengan tenangnya si siput berujar, "Hai kancil, hewan-hewan hutan akan menjadi saksi pemenang adu lari ini. Bersiap-siaplah untuk mengaku kalah." Sang kancil jadi merasa gugup karena siput begitu percaya diri. Begitu tanda mulai diberikan, kancil langsung melesat jauh di depan siput. Ketika kancil mulai merasa lelah, ia berhenti sebentar dengan niat mau beristirahat. Dengan ragu-ragu ia memanggil, "Put, siput." "Ya, aku di sini," jawab salah satu siput yang berada di dekatnya. Merasa panik, kancil tidak jadi istirahat dan segera lanjut berlari seperti kesurupan. Setelah beberapa kali mendengar jawaban siput seperti itu, ia pun menyerah karena tidak kuat berlari lagi. Seluruh isi hutan pun terkejut dan bersorak-sorai melihat kancil mengaku kalah dan meminta maaf pada siput. Nah, selanjutnya Kananda mau kasih pertanyaan dari cerita yang telah... Oke, nah jadi video yang tadi adalah menceritakan tentang sebuah cerita yang memiliki gambar tentang si kancil dengan siput. Nah, kita akan melihat ya nak, gambar merupakan, cergam atau cerita bergambar, merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cerita bergambar mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan, serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Nah, langkah membuat cergam yang pertama, menentukan ide atau tema yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan karakter tokoh utamanya dan karakter tokoh pembantunya dalam cerita. Kemudian membuat alur cerita sederhana secara garis besar, menggambarkan isi cerita. Kemudian mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Jadi, abang kakak silakan kamu catat pengertian dari cerita bergambar serta langkah-langkah membuat cerita bergambar. Nah, interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Jadi interaksi sosial ini adalah pertemuan satu orang dengan orang lain atau lebih. Nah, coba kita amati video ini ya abang kakak. Nah, itu tadi videonya. Silahkan kamu catat pengertian interaksi sosial. Jadi abang kakak, interaksi sosial itu artinya adalah hubungan yang terjadi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan tertentu. Nah, di dalam video ini sudah disebutkan dan sudah dituliskan ya Bang Kakak bahwasanya pengertian interaksi sosial itu apa. Silahkan kamu buka videonya kembali dan catat ya nak. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195, Allah sudah berfirman, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Oke. Adapun hubungan dengan materi kita yaitu
kita harus menjaga kesehatan kita Abang Kakak supaya kita tidak terjerumus ke dalam yang namanya penyakit. Nah, karena penyakit itu sama dengan maksudnya kalau kita misalnya menjaga kesehatan, maka kesehatan itu akan kita nikmati. Dan kalau misalnya kita tidak memiliki pola hidup sehat, maka penyakitlah yang akan kita rasakan. Jadi Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Begitu ya nak. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kita hari ini ya Bang Kakak. Jangan lupa ada 3 poin yang harus kamu catat. Yang pertama adalah tata cara untuk mencegah penyakit bagi peredaran darah. Yang kedua, cerita bergambar serta langkah-langkah membuatnya. Yang ketiga, pengertian interaksi sosial. Silahkan kamu catat di buku dan fotokan di Google Classroom ataupun melalui WA. Ya, jangan lupa karena ini masuk nilai ya Abang Kakak. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.